Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di area perhutanan Kabupaten Majalengka dan saya akan bersilaturahmi kepada Abah Ito yang tinggal di tengah hutan Cikawung atau hutan kayu putih ya teman-teman. Dulunya Abah Ito ini seorang miliarder, tanahnya luas, hektaran, uangnya juga miliaran. Namun sekarang dunianya menjadi terbalik ya teman-teman, karena banyak orang yang sirik atau gimana ya. Itulah sepenggal cerita yang saya dapatkan atau informasi yang saya dapatkan. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya nanti kita akan ngobrol langsung aja bersama Abah Ito. Seperti apa kisahnya, ceritanya sehingga beliau bisa bangkrut dari yang tadinya miliarder, sekarang hidupnya benar-benar berada di bawah teman-teman. Tonton terus, simak terus perjalanan saya menuju rumahnya Abah Ito. Saya doakan yang selalu menonton video saya dan mengikuti perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, dan yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Untuk kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan, yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu, jangan sampai adanya video ini melalaikan atas tujuan kita, kewajiban kita hidup di dunia ini. Inilah lokasi perhutanannya teman-teman, dan untuk aksesnya sendiri ini sebenarnya bisa masuk kendaraan roda 2, namun jalannya kayak gini masih tanah. Kalau misalkan pas turun hujan ya udah pasti jalannya licin banget, becek ya teman-teman. Dan Abah Ito ini tinggal di sini tuh udah lama banget. Nah, ini merupakan kisaran area perhutanan kayu putih, dan Abah Ito di sini mungkin sambil bertani ya teman-teman. Nanam jagung, sayuran ataupun yang lainnya. Nah, anginnya besar banget nih teman-teman. Ya, namanya juga di area perhutanan dataran rendah, bukan dataran tinggi. Juga kan kelihatan sejauh mata memandang ini apa ya, nggak ada pohon-pohon besar. Dan itu lokasi rumahnya Abah Ito yang dulunya bergelimang harta, tidur tinggal di rumah mewah, ya sekarang tinggal di tempat atau di gubuk ala kadarnya atau apa adanya gitu. Ini tidak ada tetangga satupun ya teman-teman. Area kiri kanan itu merupakan ladang pertanian, apalagi pohon-pohon kayu putihnya baru aja ditanam di sekitaran hutan ini. Ini si abahnya nih. Assalamualaikum abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini sama Abah Ito ya teman-teman. Kita akan ngobrol. Tapi Abah Ito ini apa ya? Udah pendengarannya udah berkurang ya, Pak ya. Harus makannya harus agak keras ngobrolnya, Pak ya. Iya. Maklum usianya juga mungkin udah lanjut usia. Abah Ito, kalau Abah Ito tuh usia berapa tahun sih? Usia berapa tahun? Kalau di sini, Usia Abah. berarti saya katakan waktu dulu ya. Umur Abah berapa? Kalau umur saya Heeh. 70 lebih. 70 tahun. Nah, jadi pendengarannya agak sedikit terganggu ya, Bah ya?
Heeh. Abah itu di sini tuh nggarap tanah di sini tuh udah berapa tahun sih, Bah? Kalau urusan menggarap di hutan saya udah lama. Mulai Presiden Habibie juga saya udah menggarap. Berarti tahun 1999 ya, Bah ya? Iya, saya kan masih usaha tuh. Jadi pengusaha. Pengusaha apa, Bah? Pengusaha cabai merah. Oh, sayuran. Iya, belanjanya saya ke tiap-tiap daerah, ke daerah Jawa. Ke daerah Jawa Nama daerah Jawa. Jatimunggur, Ajem, sampai Jatisura, Loyang, Amis ke Uber oleh saya di hutan. udah keubek semua berarti ya, Iya. Pak ya? Berarti sampai ke pelosok-pelosok. Itu kalau sayuran atau cabai merahnya dijualnya kemana, Bah? Menjualnya, saya ke tiap-tiap induk. Ke pasar induk. Iya, Berarti pasar besar ya. Itu satu kali ngirim berapa ton, Bah? ya nggak tentu. Kadang-kadang satu mobil, kadang-kadang 2 mobil. Sampai 4 mobil saya. Waduh, 4 mobil berarti keuntungan. Kirimnya kan ke Bogor, Heeh. ke Ramayana. Waktu di Ramayana tuh. Ke Cibitung, ke Ramat Jati. Berarti keuntungannya ke Cikokol. keuntungannya juga lumayan besar ya, Bah ya, kalau sampai 4 Iya. mobil. Terus ke Bandungnya ke Ciroyom. Kalau sekarang kan pindah. Di mana? Pindahnya kan Ke Caringin ya, Bah ya? ke Caringin dan Gede Bage. Betul. Kalau Ramayana pindahnya kan ke Parung. Oke, berarti ini Abah. Jadi Jadi saya tahu semua urusan pasar. berarti Abah itu dulunya pengusaha sukses ya, Bah ya? Pengusaha sayuran sukses. Uangnya banyak mungkin ya, Bah ya? Ya kalau dulu sih banyak kalau waktu jadi pengusaha. Heeh. Ke daerah sananya saya ke Jogja. Ke pasar shopping Jogja kalau saya dikatakan bohong. Saya tahu pasar shopping. Heeh. Kalau di Kudusnya pasar Bitingan tuh. Oh, Belitingan tahu. Kalau Kliwon. di Semarang pasar Johar Semarang tuh. Oh iya, betul bener nih. Pasar Demak Heeh. sampai pasar Padi Pemalang. Siap, Abah. Abah, kunaon sampai bisa bangkrut? Bangkrutnya gara-gara rugi terus. Rugi kenapa? Kan usaha, yang namanya usaha pengen untung. Kenapa rugi gitu? Mulai saya akan ruginya. Heeh. Tadinya kan ada pilihan kepala desa, saya ikut Nyalon, ikut. sampai saya bukan nyalon, saya malah dijadikan wakil calon tuh waktu mulai pilihan 3 hari lagi saya ganti wakil calon. Terus gimana itu ceritanya tuh? Akhirnya kalah. Habis uangnya gitu. Iya. Terus saya mengalami rugi terus. Mulai tanggal 1 bulan puasa sampai tanggal 17. Saya rugi terus. Ruginya karena apa, Bah? Kok bisa rugi gitu kan? Yang namanya usaha kan kita istilahnya gini, belanja barang nggak mungkin kan pengen rugi, pengennya untung. Kok bisa rugi kayak gitu, gimana maksudnya, Bah? Ya kalau ruginya itu belanjanya mahal, di sananya lakunya murah kan rugi itu. Kalau yang punya lapak tinggal bagaimana lakunya. Yang rugi itu pengirim. Enggak, maksudnya kan gini, Bah. Kan istilahnya kan kita kalau mau ngirim barang ya, Bah ya. Mau ngirim barang misalkan ke salah satu pedagang. Ini diterima harga berapa? Misalkan taruh diterima harga sekian. Kan kita beli dari petani itu berarti harga rendahnya itu di bawahnya gitu. Enggak, jadi kalau kirim itu ya, enggak dikasih harga dulu. Bagaimana cara menjualnya lakunya. Umpamanya belanja 500, di sananya lakunya umpama 1.500, ya pasti gede itu notanya. Tapi kalau belanjanya umpama 1.000, lakunya cuma 600, paling di nota 500, itu kan ruginya besar. Tapi abahnya itu mah istilahnya kena tipu atau gimana sih, Bah? Tapi nggak ditipu orang mah, Bah? Nggak sampai ditipu orang mah? Apanya? Abahnya sampai rugi itu ditipu orang atau ada orang yang sirik atau gimana gitu, Bah? Misalkan nih, maaf ya, Bah ya, kan namanya kita hidup di perkampungan, melihat orang yang sukses, usahanya lancar, suka ada aja gitu orang-orang yang sirik, misalkan ngirim ini, ngirim itu, ngirim secara yang tak kasat mata gitu, Bah. Apakah ada unsur itu, Bah, atau gimana?
kurang jelas. Oh, kurang jelas. Jadi gini, Bah. Maaf ya, Bah ya. Kan kalau kita hidup di kampung, ya, Bah ya, hidup di kampung, kalau melihat orang yang sukses itu suka ada orang yang sirik. Oh gitu ya. Kemungkinan itu sampai rugi terus itu gara-gara tadinya Ikut pencalonan, mendukung kepada yang kalah. Apakah ada, Bah, misalkan ada kiriman tanah dari kuburan atau apa ke rumah Abah itu waktu itunya yang siriknya atau gimana, Bah? Ya ada. Ada kiriman tanah kuburan. Seperti jantung tuh. Jantung apa? Tulisannya aksara Arab. Yang gundul tuh. Di kiri kanan kiri itu pakai panah. Di rumah Abah teh ada yang ngirim itu. Di bawah bata tuh. Oh, jadi setelah ada yang ngirim tersebut, Abah langsung banyak yang kerugian. Jadi terus beberapa bulan tuh saya ngalami rugi terus tiap hari. Oke, siap. Berarti rumah tangga juga hampir hancur, berantakan. Berarti soalnya tidak percaya bahwa rugi terus tiap hari. Jadi teman-teman, pada intinya Abah Ito ini, kata Abah Ito nih, waktu usaha lancar itu kan suka ada aja orang yang sirik ya, Bah ya. Dan ada yang ngirimin, istilahnya kalau dalam bahasa Sunda tuh kayak semacam guna-guna santet atau apalah untuk supaya usahanya bangkrut atau hancur. Ada kiriman ilapat seperti tanda panah dalam aksara atau tulisan Arab ya, Bah ya. Abah terus selama tinggal di sini, di tengah leuweung, di tengah hutan. Abah pernah ngalami kejadian naon wae, kejadian anehna, nah pernah didatangan kuntilanak, pocong, genderuwo, nu kitu pernah teu ningali nu kitu? Enggak, saya enggak pernah. Enggak pernah. Tapi saya dengar cerita katanya Abah pernah nangkap kuntilanak, itu gimana ceritanya, Bah? Ada juga yang cari-cari kuntilanak bilangnya. Saya ikut itu tengah malam. Yang cari-cari kuntilanak gimana, Bah? Saya disuruh nungguin. Saya tanya, nyari apa? Nyari kuntilanak. Wah, kalau di sini ada kuntilanak akan saya jauhin. Saya punya bahasa-bahasanya kan. Oh, jadi Abah sempat berburu kuntilanak juga, Bah? Ya kan supaya jauh. Ada bahasa-bahasa dari orang tua saya, dari kakek. Tapi itu ketangkap kuntilanaknya enggak, Bah? Belum pernah saya melihat. Belum pernah. Cuman kalau katanya di sini ada ya saya jauhin gitu. Siapa yang nyari kuntilanaknya dulu tuh? Orang Abah sendiri inisiatif mau cari kuntilanak atau sama siapa? Diajak sama siapa, Bah? Gak tahu orangnya siapa, Bah. Orang gak dikenal. Berarti orang gak dikenal datang ke Abah, ngajak nyari kuntilanak. Abah ikut. Enggak mengajaknya, dianya pan ke sana ya. Saya mau kemana orang, saya ikutin. Pas ditanya mau lagi cari, pindah lagi. Jadi saya tanya, nyari apa nih malam-malam? Nyari kuntilanaknya. Nyari kuntilanak. Emangnya ada kuntilanak di sini? Wah, ya kalau ada kan saya jauhin. Berarti itu mah ada orang yang datang ke sini mau cari kuntilanak, Abah ikut-ikutan cari ya. Tapi nggak ketemu, nggak ada kuntilanaknya, Bah? Nggak ada. Nah, ada juga saya dengar nih, katanya Abah ini seorang jawara atau mantan preman. Apakah betul, Bah? Enggak, saya bukan jawara, cuman katanya orang paling pemberani gitu. Ya kalau itu saya kan dari seni samyong tadinya. Samyong itu gimana, Pak? Maka saya kan dari seni samyong itu siapa aja saya lawan, bukannya satu orang. Banyak juga saya lawan itu. Berarti Abah pernah melawan berapa orang, Bah? Di sini aja di Sukamulya, di Sukaresmi, saya 4 orang tuh. Kalah semua sama Abah? 4 orang. Lawannya kan banyak di sini. Saya cuma berempat. Yang lainnya kan ketakutan. Cuma saya katakan, takut kenapa? Udah sampai jam berapa? Ayo saya lawan. Berarti cuman baru melawan 4 orang udah. KO mengajak semua. larian. Saya ikut lagi. Sampai gak boleh ikut ya itu. Jadi Abah ini berarti mantan jawara di sini ya, Pak ya? Orang paling pemberani katanya ya, Pak ya?
Ya enggak, saya bukan jawara. Gimana tuh? Terus itu gimana kata orang-orang bilangnya kayak gitu, Abah itu mantan jawara katanya. Selain selain miliarder juga jawara dulunya gitu. Bukan jawara. Kalau dulu Bah ngegarap tanah berapa hektar punya tanah di sini? Ya kalau dulunya sih ya 3 hektar sih ada. Cuman sekarang kata Pak Aswar itu mulai dari sana. Jadi ini udah 2 hektar untuk saya sebenarnya. Oh gitu. Cuman saya akan jadikan pemukiman. Oh gitu. Soalnya ini udah diajukan kepada KPA. Oh, tapi sekarang berarti menggarap tanah tinggal berapa hektar, Bah? Punya tanah? Sekarang sih yang digarap sayanya cuman sedikit. Berapa hektar? Paling berapa sana, 1,5 hektar. Paling ada 1 hektar. Paling 1 hektar kurang ya, Bah ya? 1 hektar aja. Tanamannya kan ini nangka, pisang, petai. Itu tanaman reforma itu sebenarnya. Reforma itu apa? Ya reforma agraria, KPA. Jadi ini ngikutin peraturan reforma saya tanamnya. Bukan ngikutin seperti perhutani. Saya kurang paham sih, Bah. Nggak ngerti. Ya kan ini telah diajukan. Oh iya. Tanahnya itu. Oke, siap. Berarti ini tanah milik Abah atau tanah milik orang lain? Apanya? Ini tanah yang sekarang ditempati milik orang lain atau milik Abah tanahnya? Ini kan kata Pak Asper juga udah untuk saya. Oh, jadi milik Abah. Iya. Milik pribadi berarti, Bah ya? Tanahnya milik Abah pribadi kan berarti? Iya, jadi mau ditanam jadi ya nggak boleh saya tahan. Jadi agak bingung ya teman-teman, ngobrol juga Makanya kurang nyambung karena Abahnya kurang pendengaran juga. Jadi ya beginilah susah kalau misalkan ngobrol bersama orang yang kurang pendengaran, ya mohon dimaklumi ya kalau sedikit-sedikit tidak nyambung. Cuman ininya kan mau dijadikan pemukiman. Pemukiman apa, Bah? Pemukiman warga sini. Ya memang sekarang kan belum sukses. Belum sukses berarti dalam proses. Sebab belum ada putusannya dalam pengajuan itu. Malahan telah diadakan rapatnya tanggal 10 Februari 2021. Ya, Abah udah jangan kejauhan ngobrolnya, ke sana mah kejauhan. Saya jadi bingung. Abah gini aja nih. Saya mau tanya, waktu dulu Abah jadi orang kaya, punya uang nyampe berapa sih, Bah? Wah, nyampe berapa miliar? Ya enggak dihitungin. Nyampe Soalnya kalau waktu masih usaha, untung rugi kan dipakai terus. Nyampe berapa miliar uangnya tuh, kekayaannya tuh? Ya enggak miliaran. Nyampe berapa? Mobil punya berapa mobil? Enggak punya. Nggak punya mobil. Terus kalau kirim barang pakai mobil siapa, Bah? Mobil orang lain. Nyewa, maksudnya? Ya, mobil dari Jawa, dari Jatibarang, dari Indramayu di sana. Oh iya. Pakai dump truck berarti atau pakai truk, pakai pick up? Kalau diesel. Kalau diesel berarti callback ya? Pick up ya, Bah ya? Ya soalnya kan di Pasir Ris belum ada, cuman ada 1 mobil Haji Bejo saja. 1. Berarti Abah itu kerja di pengusaha teh tahun sabar sih, Bah? Tahun berapa tuh? Tahun 80 juga udah usaha, sebelum tahun 80 sebenarnya. Berarti lagi zaman Presiden Soeharto tuh, Bah ya? Iya. Kan pertama tahun 73, cuman berhenti lagi, saya ikut ke proyek. Oke, Bah. Udahlah ngobrolnya, Bah. Terus Saya jadi bingung. tahun Bah, ini aja nih buat beli rokok nih, Bah. Nih buat beli rokok. Terima kasih sudah mau diajak ngobrol. Udah jangan kepanjangan ngobrolnya, saya jadi bingung juga. Hah? Gak apa-apa, Bah. Oke. Semoga Abah selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya, Boy ya. Diberkahkan hidupnya, dipanjangkan umurnya, dan hasil panennya sekarang yang garapnya tanah cuma seala kadarnya, panennya melimpah ruah ya, Bah ya.
Itu tadi teman-teman obrolan saya bersama Abah Ito yang usianya hampir 70 tahun lebihan lah, dan pendengarannya juga kurang kurang jelas. Jadi ngobrol itu harus teriak-teriak, harus keras supaya kedengaran. Mohon dimaklumi. Dan juga ngobrolnya tadi agak kurang sedikit nyambung. Ya mohon dimaklumi juga ya teman-teman. Cuman pada intinya Abah Ito itu waktu dulunya itu seorang jawara atau seorang preman. Kebanyakan masyarakat sekitaran sini itu takut sama Abah Ito karena beraninya itu sangat luar biasa. Dan juga Abah Ito seorang pengusaha sayuran. Cuman berhubung pernah ikut pencalonan kepala desa atau wakil kepala desa kata Abah Ito dan kalah, sehingga Abah Ito jatuh bangkrut. Ada yang ngirim istilahnya orang yang sirik ngirim semacam kayak guna-guna atau santet supaya usaha Abah Ito bangkrut. Dan setelah ada yang ngirim itu, ya Abah Ito terus mengalami kerugian sehingga sekarang ya seperti inilah keadaannya, hidup di tempat seala kadarnya, gubuk seala kadarnya, berada di area perhutanan. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Semoga video ini ada manfaatnya buat kita semua. Nah, jadi bila mana kita menjadi pengusaha, kita sedang berada di jalan usaha yang lancar, yang benar, karena setiap orang pasti ada aja orang yang sirik. Jangan menyombongkan diri kita, karena kebanyakan orang yang sirik itu karena diri kitanya sombong, merasa kita orang punya mobil, punya rumah mewah, punya apa, sehingga banyak orang yang mendoakan tidak benar. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.